Baik. Oke. Sudah kedengaran sekarang? Sudah kedengaran dan sudah terlihat, Pak. Oke, baik. Tadi rupanya ada masalah. Oke, baik. Bapak dan Ibu, tes ini didasarkan pada tes talenta bawaan atau sering dikatakan innate talent atau innate talent inventory kalau lebih lengkapnya. Nah, tes ini sendiri itu saya pelajari di Roma selama hampir 5 tahun dan saya memperoleh sertifikat. Tes ini biasa dilakukan untuk anak-anak atau siswa-siswa SMP dan SMA di Roma, juga di seluruh Eropa sebenarnya, dan juga di Amerika sekarang. Sehingga mereka mengetahui apa talenta anak-anak itu, dan kalau mereka sudah mengetahui apa Dari talentanya, iPhone dengan laku. dengan sendirinya mereka bisa memilih jurusan sesuai dengan talentanya. Makanya orang-orang di Barat, di Amerika maupun di Eropa, hampir tidak ada yang salah jurusan. Karena selalu mereka memilih jurusan yang sesuai dengan talentanya. Nah, sekarang apa talenta itu? Talenta itu adalah pemberian Tuhan, pemberian pencipta yang diberikan kepada setiap orang secara cuma-cuma. Berarti ini semua kecenderungan ini dibawa dari lahir. Ada 3 dasarnya yang dibawa dari lahir. Bahwa setiap orang yang lahir ke dunia ini pasti sudah diberi kemampuan berpikir, kemampuan merasa, dan kemampuan berperilaku. 3 ini. Nah, ini dasar dari talenta, dasar dari bakatnya. Tetapi ada orang yang lebih unggul di pikiran, orang lain lebih unggul di perasaan, orang lain lebih unggul di perilaku. Ada yang lebih menonjol maksudnya. Misalnya, anak-anak yang lebih unggul di pikiran, bisa kita lihat. Kalau kita marahi, kita katakan, kamu buat salah terus ini. Dia langsung melihat kita. Papa juga begitu, katanya. Jadi dia langsung menggunakan pikirannya. Itu maksudnya. Berarti unggul dia menggunakan pikirannya. Baru nanti mungkin perasaannya, baru perilakunya. Sedangkan kalau orang yang unggul di perasaan, biasanya orang-orang ini kalau kita marahi, anak-anak dulu ya kita marahi, kamu dari tadi buat ini terus-menerus. Dia langsung meleleh air matanya, tidak menjawab apa-apa. Dia meleleh air matanya. Berarti ini lebih menonjol perasaannya. Nah, karena ini bawaan, sampai nanti orang yang unggul di perasaan ini dewasa seperti kita, itu pun tetap perasaan ini yang duluan dia gunakan. Makanya kalau menonton TV, biasanya orang-orang yang unggul di perasaan, mereka siapkan tisu, siapkan sapu tangan, baru cari channel yang ada air matanya. Nanti baru menangis, ya kan? Lewat si pemikir. Nah, kamu dibodoh-bodohi. Ini kan hanya TV. Udah matikan aja TV-nya daripada kamu menangis-menangis. Nah, nanti si perasa mengatakan, betul-betul orang itu ya, sudah tidak ada perasaan lagi. Hanya otak saja. Nah, berarti kalau orang unggul di salah satu, di pikiran atau di perasaan, dia akan terus, kalau itu talentanya, bawaannya, dia akan terus duluan menggunakan itu. Tentu dia juga gunakan pikirannya, orang perasa itu, tetapi ini duluan dulu. Nah, kalau orang yang unggul di perilaku, itulah orang-orang yang ngomong dulu, baru nanti dipikirkan. Waduh, salah. Sudah sempat melakukan, baru dia pikirkan. Berarti orang-orang ini berperilaku dulu, melakukan dulu, baru dia pikir, baru dia rasa. Nah, teman-teman saya banyak sekali yang berhasil di sini, yang unggul di perilaku ini, mereka bekerja sebagai sales atau marketing. Berhasil mereka dengan baik. Itu ditelepon oleh customer. Pak, boleh dikirim barangnya sekarang enggak? Oh iya, bisa. Padahal barangnya tidak ada. Tidak dicek dulu. Tapi bisa katanya. Sesudah itu nanti baru dia sibuk, dia telepon ke sana ke sini, toko yang mana, supaya barang itu bisa diantar sebentar. Mereka berhasil di situ. Berarti kalau orang bekerja sesuai dengan talentanya, Bapak dan Ibu, mereka akan merasa puas. Mereka penuh gairah, dan itulah yang kita katakan menemukan passion-nya. Nah, dengan demikian, ini talenta ini tujuannya kita mau mengetahui supaya kita bisa mengembangkan talenta itu supaya nanti anak-anak ini bekerja di bidang yang sesuai talentanya sehingga bisa mereka mencapai
performance yang terbaiknya. Itulah kemampuannya yang terbaik. Best performance-nya. Itu kira-kira. Pertanyaan yang berikutnya. Dari mana talenta ini kita peroleh? Pasti dari pencipta, betul. Tetapi kita perolehnya itu dari genetik. Berarti dari turunan. Dari papa, mama, opa, oma, semua. Dari garis keturunan, dari atas. Itu yang diwariskan melalui DNA. DNA itu macam inti sel yang di dalamnya ada instruksi-instruksi untuk membangun dan mengoperasikan manusia. Misalnya, warna bola mata saya itu ditentukan oleh DNA. Tekstur rambut, apakah saya keriting atau lurus, ditentukan oleh DNA. Bentuk hidung, ya kan? Makanya ada dosen kita di Tarumanegara, kebetulan saya dosen mengajar di Fakultas Psikologi di Tarumanegara, itu dosen kita ini dari timur. Oh, wanita, keriting. Lalu dia pergi ke salon, diluruskan rambutnya, lurus. Itu sesudah itu dia foto, lalu dikasih di media sosial, di sosmed. Itu semua dikasih jempol. Memang lebih cantik dia kalau lurus rambutnya. 2 minggu kemudian, kami ketemu di lorong, saya perhatikan rambutnya. Dia bilang, iya Pak Fidelis, tunggu yang baru lagi, keriting lagi. Berarti kalau memang bawaannya itu keriting, itu otomatis. Jadi memang ini DNA ini dia boleh kita katakan merupakan kode-kode instruksi yang membentuk bagaimana bentuk manusia, bagaimana bentuk tubuh kita, dan seterusnya. Nah, ternyata sifat-sifat manusia juga ada yang merupakan bawaan. Ada juga rupanya. Nah, sifat-sifat yang merupakan bawaan inilah yang dipotret oleh innate talent inventory ini, dan kemudian itulah yang disajikan di dalam laporan kita itu. Nah, makanya di dalam ilmu psikologi ada 2 faktor yang membentuk kepribadian. Yang pertama faktor bawaan, inilah yang kita tes, dan ini faktor bawaan, ini faktor permanen. Makanya Bapak dan Ibu nanti baca apa ini sih karakter anak-anak kita. Baca nanti semua, mulai dari halaman pertama sampai halaman ke-16, baca ya Bapak Ibu. Nanti Bapak dan Ibu akan menemukan ternyata ada sifat-sifatnya yang mirip persis mamanya. Ada juga sifat-sifat persis ini papanya. Nah, istri saya membaca hasil psikotes kedua putri kami. Semua yang jelek dia katakan persis papanya. Nah, jadi nanti Bapak dan Ibu coba dibaca dulu itu persis siapa. Ya kan? Ini bawaan. Nah, faktor yang kedua ini faktor permanen, berarti faktor turunan. Nah, itu berarti tidak bisa diubah oleh kekuatan dari luar kecuali orang yang menyadari lalu merubah. Itu kalau yang permanen. Faktor kepribadian yang kedua adalah faktor lingkungan. Itulah yang dibentuk oleh sosial, budaya, pendidikan, asrama, pelatihan. Nah, itu dibentuk oleh itu semua. Misalnya disiplin, tanggung jawab, daya juang. Itu semua adalah bukan bawaan. Jadi tidak ada orang yang lahir sudah disiplin. Tidak ada. Tergantung bagaimana proses pembinaannya. Makanya kalau ada 2 orang identik, kembar identik, lahir, lalu satu dididik di salah satu kota di Sumatera, misalnya di Balige, di Siantar, atau di Medan, ya kan? Lalu satunya lagi yang tadi kemarin ini dibawa ke Tokyo, ke Jepang, di mana Pak Berita sekolah di sana, dibawa ke sana. 12 tahun kemudian, apa yang terjadi Bapak Ibu? Beda kepribadiannya. Yang satu lebih disiplin, yang satu lebih bersih, yang satu lebih peduli, memberi hormat ke orang, dan sebagainya. Yang satu mungkin beda, tergantung budaya dan lingkungannya. Itu kira-kira. Nah, yang fokus kita pada tes ini adalah faktor permanen yang faktor bawaan ini. Nah, sudah dibuat studi, faktor bawaan ini hanya ada 16 atau bisa digolongkan 16 kotak bakat bawaan. Ada 16 saja. Nah, ke-16 itu Bapak dan Ibu bisa buka tesnya, buku tesnya Bapak Ibu, kalau ada PDF, ada di halaman pertama PDF-nya, misalnya nama anaknya, ini tes bakat saya, Fidelis Waruhu, lalu tema bakatnya ada di atas ini, 16 tema bakat. Nah, Bapak dan Ibu perlu melihat itu dulu, karena ini nanti referensi kita, rujukan, yang terus-menerus saya gunakan. Nah,
Ada 16. Biasanya dikasih nomor 1 sampai 16. Tetapi nomor yang nanti misalnya tema bakat anak kita, putra-putri Bapak dan Ibu, biasanya dikasih gelarnya. Nomor 1 misalnya the most responsible. Kalau nomor 7 nanti hilang nomor 7-nya, lalu diganti the idealist. Lalu nanti kalau nomor 14 hilang nomor 14-nya the harmonious. Macam itu kan. Ada gelar-gelarnya. Nah, ini Bapak dan Ibu coba dibuka dulu sebentar karena nanti ini akan kita verifikasi. Benar enggak anak-anak kita ada di situ. Jadi ini seminar ini sebenarnya seminar validasi untuk melihat sejauh mana tes ini benar. Dan saya beritahukan mengapa dia ada benar, ada tidak benar. Nah, itu kita lihat, kita buka sekarang, buka Bapak Ibu, daftar isi. Sesudah itu buka lagi Bapak Ibu, ada halaman pertama yang ada judul, nama anak di atasnya, kemudian gelarnya. Kemudian ada huruf-huruf kecil di bawahnya. Ada di situ tanggal berapa mengikuti tes, kemudian secara online, dan seterusnya, lalu berapa persen tingkat konsistensinya. Nah, Bapak dan Ibu perlu melihat tingkat konsistensinya ini. Semakin dia konsisten, misalnya 80% tingkat konsistensinya, 90%, bahkan 100%, berarti hasil psikotes ini dibaca Bapak dan Ibu sesuai dengan anak. Menggambarkan anaknya minimal 80%, 90%. Ini tingkat konsistensi ini. Sedangkan kalau 70% tingkat konsistensinya, saya kasih merah di sini, berarti ada 30% yang mungkin tidak sesuai dengan anak. Jadi ada 70% sesuai. Kalau 65, berarti ada 35% kurang sesuai. Itu kira-kira, Ibu. Berarti kalau 60%, berarti makin banyak lagi yang tidak sesuai. Berarti harus kita baca dengan baik-baik nanti. Nah, pertanyaannya, mengapa anak-anak itu tidak konsisten? Nah, ternyata itu bukan sengaja. Karena anak-anak itu banyak memilih waktu mengerjakan psikotesnya, banyak memilih gambaran diri idealnya. Bukan diri aktualnya, diri apa adanya. Tetapi diri yang dicita-citakannya. Misalnya di dalam tes itu ditanya, ada pertanyaan seperti ini kurang lebih. Dan itu ditanya beberapa kali ya Bapak Ibu. Nah, pertanyaannya, apakah Anda itu A, suka ngobrol, B, suka diam? Anaknya sebenarnya suka ngobrol. Tetapi dia bilang suka diam. Dia pilih suka diam. Sesuai dengan yang dicita-citakannya. Karena menurut dia, suka ngobrol itu jelek. Selalu dinasehati. Selalu dimarahi. Di sekolah selalu diperingati. Nah, setiap kali bagi raport, guru selalu mengatakan, anak ini sebenarnya baik tetapi suka ngobrol. Nah, berarti ngobrol itu bagi diri yang dicita-citakan tidak bagus. Dia pilih yang yang diam. Padahal itu bukan dirinya yang sebenarnya. Nah, pertanyaan yang berikutnya lagi, nanti mengenai ini ditanya sampai 20 kali untuk melihat apakah anak itu introvert atau ekstrovert. Jadi untuk dia di situ menggunakan skala Likert. Skala Likert ini seperti ini kira-kira Bapak Ibu. Skalanya. Ditanya kepada anak. Coba nilai diri Anda. 1, atas pernyataan-pernyataan berikut. 1, tidak sesuai dengan dirimu. 5, sangat sesuai dengan dirimu. Berarti ada 2, 3, 4, ya kan? Nah, ditanya begini. Anda senang sekali ketemu dengan orang baru. Berarti kalau dia pilih 1, paling tidak sesuai dengan dirinya, berarti orang ini introvert. Sama dengan tadi suka diam. Kalau dia pilih 5, berarti dia itu suka sekali ketemu orang baru, berarti suka ngobrol, berarti dia itu ekstrovert. 5. Nah, kembali lagi di sini, ada yang tadinya itu memang dia tidak suka ketemu orang baru, baru dia pilih. Oh ya, saya tidak suka ketemu orang baru. Tetapi tadi dikatakan suka ngobrol. Nah, ini kan tidak konsisten. Ini pertanyaan ini ada 20, setiap item, makanya banyak sekali pertanyaan-pertanyaan mereka. Lalu sesudah itu dilihat oleh komputer, sejauh mana anak itu konsisten. Nah, semakin dia konsisten, berarti semakin ini kira-kira sesuai dengan diri aktualnya. Itu kira-kira. Jadi bukan karena anak tidak jujur, tetapi karena anak tidak konsisten karena mau memperbaiki gambaran dirinya. Begitu kira-kira. Nah, sekarang saya
catatan pembukaan selesai. Saya jelaskan sekarang 16 tipe kepribadian ini dia semua Bapak Ibu, ada 16. Ini sekarang ada nomor-nomornya dengan gelar-gelarnya. Nah, sekarang kita mevalidasi sekarang Bapak Ibu. Bapak dan Ibu lihat dulu putra-putrinya dari di mana. Ini juga yang siswa-siswa juga yang sudah ada di asrama yang mendengar sekarang. Nah, lihat psikotesmu, kamu ada di tipe nomor berapa, ya kan? Nah, sekarang kita validasi. Semua anak yang ada di tipe nomor 1, responsible, 2, loyal, 3, perfeksionis, 4, independent, 5, mekanik, 6, artistik, 7, idealist, dan 8, konseptor. Berarti semua ini, tipe ini adalah orang introvert. Itu kira-kira bawaannya. Bagaimana Bapak dan Ibu tahu bahwa dia orang introvert? Lihat waktu dulu kecil, waktu dibawa ke sekolah. Itu hari pertama menangis. Mesti mamanya ikut dalam kelas. Itulah orang-orang introvert. Hari kedua, mamanya di luar, tetapi pintu mesti dibuka. Supaya dia lihat mamanya. Kalau tidak, dia keluar dari ruangan. Hari ketiga, mamanya, guru mengatakan kita tutup pintu ya, mami-mami keluar sekarang ya. Lalu waktu pintu ditutup, maminya berteriak di pintu, sayang, mami tunggu nanti di luar ya, mama tunggu di luar. Lalu anaknya tuh dia dari bawah, mama jangan bohong. Nah, berarti sudah diketahuan, mamanya ini sering berbohong. Ya. Nah, berarti anak ini butuh waktu untuk bersosialisasi, butuh waktu untuk nyaman, baru dia ngomong. Nah, berlaku hukum internasional, Bapak Ibu. Semakin dia ke kanan, semakin introvert. Berarti di barisan pertama ini, yang paling introvert adalah tipe nomor 4, the independent. Dan tipe nomor 3, perfectionist. Ini yang paling introvert di barisan pertama. Yang paling introvert di barisan kedua, nomor 8, konseptor, dan nomor 7, idealist. Nah, makanya nanti ini di asrama diketahui nanti anak-anak ini suka menyendiri, suka apa, nah, maka nanti perlu dilatih mereka untuk bisa presentasi, bisa ngomong, bisa apa, itu kira-kira. Orang-orang introvert ini tentu nanti di pekerjaannya punya dampak. Karena orang-orang introvert tidak cocok marketing, tidak cocok sales. Cocok mereka di pekerjaan-pekerjaan yang di belakang meja, yang lebih mengandalkan tidak banyak bertemu orang baru. Itu kira-kira. Nah, nanti. Berarti kalau dia dokter, cocok dokter bedah. Bisa 12 jam, 13 jam diam. Nah, orang-orang ekstrovert nanti tidak cocok dokter bedah. Nah, kalau dia mengambil fakultas hukum, orang-orang introvert ini cocoknya hakim, jangan pengacara. Kurang banyak ngomong dia nanti. Ya kan? Nah, itu nanti dampaknya nanti di pekerjaan. Makanya bisa dilihat pekerjaan dan rekomendasi jurusan. Nah, berarti kalau dia fakultas teknik, cocok ini teknik sipil. Menjadi kontraktor, arsitek, dia bagus. Kalau dia mengambil teknik komputer, programmer, bagus. Nah, itu. Berarti ini nanti apanya? Berarti bekerja di lab, bagus. Nah, itu kira-kira. Nah, berarti tingkat orang-orang gradasinya itu ada dari ke kanan. Ke kanan paling, 4 kotak kanan ini paling introvert. Sedangkan nomor 1, 2, 5, dan 6, ini introvert juga, tetapi lebih seimbang. Nah, itu kira-kira ada juga introvertnya. Nah, Bapak dan Ibu, anak-anak introvert ini jangan salah. Berarti mereka tidak banyak ngomong. Banyak ngomong di lingkungan yang mereka sudah kenal. Jadi di antara teman-teman mereka banyak juga ngobrol. Hanya kalau di lingkungan baru, dia tunggu dulu. Nah, kalau kita orang dewasa, karena ini bawaan, kalau nanti sudah dewasa bagaimana? Introvert ini masih ada enggak? Masih, Bapak Ibu. Makanya kalau ada undangan ke pesta, lalu tidak ada yang dia kenal, temannya, enggan ke pesta. Tetapi kalau ada orang yang dia kenal, lalu temannya, itu nanti dia pergi ke pesta. Tetapi tidak banyak mencari orang. Ya sudah salam pengantin, lalu pulang. Jadi itu nanti. Berarti ini kecenderungan ini ada terus dari lahir sampai kita akhir hayat. Itu kira-kira. Makanya penting sekali Bapak dan Ibu lihat kotak anaknya, lalu saya jelaskan ini sekarang, dicek. Benar tidak seperti itu?
Memang kalau orang introvert banyak ngomong di rumah. Ya. Nah, sekarang kita lihat yang kota berikutnya. Nomor 9, marketer. Nomor 10, the most generous. Nomor 11, the most optimistic. Nomor 12, entrepreneur. Nomor 13, hard charging. Nomor 14, the harmonious. 15, diplomat. 16, komandan. Ini cocok ini sebagai panglima ini. Tentara macam komandan. Ya, kan cocok. Nah, semua 8 kotak ini adalah anak-anak ekstrovert. Nah, bagaimana Bapak dan Ibu bisa tahu dia anak ekstrovert? Kembali lagi, waktu kecil. Lihat waktu kecil. Waktu dibawa ke sekolah. Hari pertama menangis. Pulang sekolah, sudah ada teman-temannya. Hari kedua, begitu turun dari mobil atau dia tiba di halaman sekolah, sudah langsung lari. Karena ada temannya. Hari ketiga, begitu dia lihat temannya, sudah langsung lari, lupa dia mamanya. Nah, berarti orang-orang ini adalah orang-orang yang jago sekali di sosialisasi. Mereka cepat sekali membaur, cepat ngomong. Itu ciri-cirinya. Kecepatan ngomongnya juga cepat dan besar suaranya. Kalau kalau apa itu kalau ketawa itu kedengaran sampai beberapa blok. Nah, ini tipe ini. Nah, berarti berlaku lagi hukum. Semakin dia ke kiri, semakin ekstrovert. Berarti di barisan 3 ini paling ekstrovert adalah the marketer. Baru the most generous. Makanya kalau 2 anak nomor 9 dan 10 duduk satu bangku, itu bisa 1.000 satu ruangan. Nah, jadi nanti boleh diperhatikan ini di asrama. Jadi kalau sudah duduk 2 ini, tidak bisa diam. Selalu saja ada yang mau diomongin. Ya kan? Nah, ini. Nah, berarti ini nanti perlu ada latihan sedikit. Latihan yoga. Supaya dia fokus sedikit. Ya kan? Nah, di barisan keempat, ini yang paling ekstrovert adalah nomor 13, hard charging, dan 14, the most harmonious. Ini paling ekstrovert. Nah, berarti Bapak dan Ibu, ini boleh kita katakan punya konsekuensi di pekerjaannya juga nanti. Tentu orang-orang yang ada di nomor 9, kota nomor 9 sampai 16, tidak cocok bekerja sebagai accounting di belakang meja. Tidak bisa, mengantuk mereka. Makanya anak-anak yang nomor 9 sampai 12 ini itu membaca saja pun kadang-kadang mereka cepat bosan. Maunya hanya melihat gambar-gambar saja. Nah itu. Nah, berarti Bapak dan Ibu coba dilihat kotak anaknya lalu diverifikasi, divalidasi. Betul enggak anak saya ada di situ? Karena bisa jadi anaknya sebenarnya introvert, tetapi dia ada di nomor 14. Padahal dia introvert. Berarti kalau terjadi itu, sebenarnya bukan dia di nomor 14, tetapi di nomor 2. The most loyal. Anaknya sangat introvert, tetapi dia ada di nomor 10. Ini extrovert, generous. Berarti sebenarnya dia bukan di nomor 10, tetapi dia ada di nomor 6, artistik. Berarti ada hukum internasional. Ini peta ini, Bapak Ibu, peta bakat ini berlaku internasional. Bapak dan Ibu ke Eropa, ke Amerika, ini dipakai peta ini. Nah, berarti kalau misalnya seperti ini, bukan dia nomor 12, berarti nomor 8. Kalau bukan 16, berarti nomor 4. Kalau bukan 11, berarti 7. Kalau bukan 15, berarti 3. Berarti yang di dalam ke dalam, yang keluar keluar. Begitu maksudnya. Nah, Bapak dan Ibu sesudah validasi itu berarti sudah bisa melihat, oh sebenarnya ini mungkin yang tidak konsisten itu. Nah, makanya saya jelaskan secara tahap-tahap. Sekarang kita lihat putra-putri Bapak dan Ibu yang ada di the most responsible, loyal, 3 perfeksionis, 4 independen. Semua anak-anak ini, 4 kotak ini, satu tema bakat. Mereka dari bawaan mempunyai karakter yaitu selalu setia menjalankan komitmennya. Berarti kalau guru memberikan tugas, pasti dikerjakan. Mereka bagus sekali di bidang perencanaan, bagus di bidang yang terstruktur, dan bidang organisasi. Semua pekerjaan mereka sampai selesai. Makanya ini kalau ada karyawan yang ada di sini, itu karyawan itu satu kali diberikan tugas, pasti selesai. Ada nanti karyawan yang diberikan tugas, lupa dia tugasnya. Nah, berarti bukan dia dari tipe ini. Nah, makanya digunakan juga ini untuk perusahaan, untuk melihat di mana meletakkan orang, posisinya di mana. Itu udah ya kalau di perusahaan. Nah, sekarang Bapak dan Ibu bisa, bagaimana saya tahu anak saya setia dan komitmen?
lihat dulu waktu dia masih kecil, masih SMP, masih SD juga mungkin. Atau kalau masih TK, boleh. Bapak dan Ibu lihat. Kalau guru mengatakan, anak-anak, besok tolong disiapkan. Bawa barang ini. Tolong diberitahu kepada orang tua ya. Anak-anak nomor 1, 2, 3, 4, begitu ketemu mamanya, langsung memberitahukan. Mama, besok sudah dikatakan oleh Bapak Guru, kita harus bawa ini. Disiapkan oleh orang tuanya. Berarti diberikan tugas, anak-anak yang ada di kota 1 sampai 4 pasti mengerjakan Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak dan Ibu mengatakan, nanti ya pulang sekolah, tolong dulu dijemur ini. Itu pulang sekolah, dia akan buat itu. Dia ingat. Itu kira-kira. Berarti anak-anak yang ada di sini, mungkin waktu kelas 5 SD atau SMP, sudah kita tidak perlu lagi urus-urus lagi buku-bukunya, tugasnya, dia sudah otomatis mandiri. Karena di dalam dirinya sendiri ada karakter setia pada komitmen. Nah, itu karakternya. Nah, sekarang kita lihat. Anak-anak ini setia pada komitmen, dan kalau diberikan tugas, pasti dikerjakan sampai tuntas. Maka nomor 1 disebut the most responsible. Orang yang sangat bertanggung jawab. Diberikan tugas, selesai, tuntas. Sangat bertanggung jawab. Itu ada tipe-tipe seperti itu. Memang orang-orang yang ada di sini kadang-kadang kaku. Agak kaku sedikit. Sesuai dengan aturan. Makanya kalau mereka ke restoran, yang nomor 1 ini suka memesan menu makanan yang sama. Agak kaku orang. Nah, disebut loyal nomor 2 karena kalau ada komitmennya, dia akan setia mengerjakan komitmennya itu sampai selesai. Kalau misalnya dia karyawan, tidak selesai di kantor, dia akan membawa tugas itu ke rumah, dan kemudian dia bereskan di rumah. Besok pasti sudah selesai. Itu kira-kira. Berarti orang-orang ini malah sampai meletakkan barang pun, barang pribadinya, selalu di tempat yang sama. Maka dikatakan orang ini loyal sekali. Setia. Setia pada organisasi, setia pada aturan. Nah, yang nomor 3 disebut perfect. Berarti itu gelar-gelar mereka ini adalah sifat-sifat sifat-sifat yang paling hakiki yang ada di dalam dirinya. Nah, nomor 3 disebut perfeksionis karena kalau ada komitmennya, anak-anak yang nomor 13 ini, itu dia akan mengerjakannya sesempurna mungkin. Makanya kalau misalnya besok ulangan, itu bisa belajar sampai tengah malam. Dia mempelajari semua titik komanya. Pokoknya secara sempurna. Harus perfect. Harus sempurna. Maka dikatakan perfeksionis. Jadi orang-orang ini adalah orang-orang yang misalnya kalau ke mall saja atau orang dewasa ya, dia ke pasar, itu yang mau dibeli, itu dia catat. Ada daftarnya. Itu. Nah ini orang-orang yang. Nah, nomor 4 disebut independen, berarti mandiri. Kalau sudah ada komitmennya dia tahu, tidak usah diberitahukan lagi, pasti dia akan kerjakan secara mandiri. Itu kira-kira. Nah, berarti orang-orang yang independen ini kadang-kadang, kalau sudah tugasnya, dia tidak tanya-tanya lagi, dia langsung mengerjakan. Nah, ini. Nah, itu. Jadi orang-orangnya ya sangat pendiam. Tetapi kalau memang sudah diberikan tugas, beres. Berarti anak-anak yang ada di kota ke-4 kota pertama ini, barisan pertama, kalau mau merubah mereka, ubah aturan. Ubah aturan, mereka berubah. Itu kira-kira. Jadi ini tipe orang-orang yang komit. Nah, sekarang kita lihat yang nomor 2, barisan kedua. The Mechanic, nomor 5, nomor 6, The Artistic, nomor 7, Idealist, nomor 8, Konseptor. Orang-orang yang ada di sini punya karakter dari lahir, yaitu mereka jago di sistem. Makanya waktu kecil, mereka ingin tahu bagaimana cara kerja sesuatu, maka mereka utaati barang-barang. Kadang-kadang bongkar, apa, nanti tidak bisa dibuat lagi. Jadi suka bongkar-bongkar. Berarti orang-orang ini sebenarnya jiwanya sudah punya jiwa teknik. Suka bongkar, suka apa, ya kan? Nah, kita lihat. Berarti semua ini orang-orang sistem. Mereka kreatif. Mereka menciptakan sistem. Nah, kita lihat. Ini disebut mekanik. Ini bukan berarti mekanik ahli mesin. Bukan. Karena otaknya itu
sudah seperti sistem. Begitu melihat sesuatu, dia langsung melihat bagaimana cara kerja sesuatu itu. Ingin tahu bagaimana cara kerjanya. Makanya mereka suka sekali robot, suka sekali teknik, suka sekali yang berkaitan dengan apa bongkar-bongkar barang dan sebagainya. Makanya dikatakan orang ini punya karakter yang unggul di mekanik. Maka diberi gelar mekanik. Itu kira-kira. Berarti sebenarnya yang ada semua di kota nomor 5 sudah insinyur teknik. Mau robot, mau elektro, mau computer science, mau apa saja, jago mereka di sana. Ini yang nomor 5. Nomor 6, ini sistem yang dia yang bagus yang dia jago, sistem keindahan. Maka disebut artistik. Nah, bisa kita lihat waktu kecil, itu kalau memilih pakaian, selalu kombinasi warnanya itu cocok. Antara atasan dengan bawahan, selalu cocok. Matching, matching semua. Nah, berarti ini artistik. Nah, artistik ini orangnya sistem lebih ke desain. Berarti kalau misalnya mengambil teknik, cocok di arsitek. Karena dia desain, lebih jagonya. Keunggulannya di sana. Nah, kalau dia di bagian desain-desain digital design, ini jago sekali. Ya kan? Nah, berarti ini orang-orang yang lebih bagus di keindahan. Berarti kalau ambil dokter, cocok dokter kecantikan. Karena nanti bisa dia buat nanti hidung kita yang tadinya itu tidak berwibawa, sesudah dia operasi dan sebagainya, itu menjadi berwibawa kita, hidungnya. Nah, berarti ini dewas artistik. Nomor 7, ahli sistem, tetapi ide. Berarti ini ide-idenya. Berarti orang yang ada di nomor 7 ini adalah disebut idealist. Berarti dia sistem ide. Berarti ini kalau mengambil ekonomi, berarti cocok di strategic management. Bagaimana? Atau kalau di marketing, karena dia orang introvert, tetapi bisa di marketing, strategic marketing. Bagaimana idenya? Makanya orang-orang ini banyak sekali idenya. Ini saya mau ini, saya mau ini, mau ini, mau ini, ya kan? Dan karena mereka itu orang idealis, selalu mereka mengatakan begini, besoklah saya belajar. Hari ini dulu saya puas dulu main game. Nah, sudah, main game dia. Sampai besok, dia bilang, kan masih lama lagi. Besoklah betul-betul saya belajar. Sekarang ini dulu saya terakhir ini main game ini. Nah, dia tawar-menawar dengan dirinya. Sesudah itu, sampai di hari ketiga, nah, ini betul-betul paling terakhir main game. Besoklah belajar. Sampai hari keempat, memang ulangan besok, baru malam itu dia belajar. Makanya orang-orang nomor 7 ini, itu begitu kepepet, baru mereka belajarnya. Nah, makanya orang-orang yang ada di nomor 7 ini, mereka menulis buku, Bapak Ibu, diberi judul The Power of Kepepet. Semakin mereka kepepet, semakin keluar powernya. Makanya ini nanti perlu dilatih supaya dia mengerjakan jauh-jauh hari sebelumnya. Jangan mepet-mepet. Ya kan? Nah, tapi ini ahli idealis. Berarti cocok bekerja sebagai apa nanti? Kalau dokter, jangan ambil dokter bedah. Bahaya. Kalau dokter ini cocoknya psikiater. Jiwa. Jadi yang sakit jiwa, mengapa dia sakit jiwa ini dia pikirin itu. Nah itu. Jadi ini masing-masing orang itu punya spesialisnya. Yang cocok dia bekerja untuk apa. Begitu kira-kira. Nah, nomor 8 disebut konseptor. Kenapa? Ahli sistem konsep. Maksudnya bagaimana? Seperti ini Bapak Ibu. Dia akan berpikir, bagaimana saya ciptakan sistem supaya sistem itu bekerja dan saya tidak bekerja lagi. Tapi dapat penghasilan. Ini dia ciptakan konsep. Maka kalau mereka di ekonomi, mereka menciptakan konsep multi-level marketing. Yang upline mencari downline untuk direkrut, untuk bisa menjual. Ya kan? Nanti hasil jualannya ini dia dapat komisi. Downline ini menjadi upline, dia cari lagi downline yang lagi di bawah. Ya kan? Supaya jualan juga yang di bawah ini. Kan semakin banyak, jadi semakin banyak. Nah, semua ini bergerak, semua bergerak, itu dia di atas yang menciptakan sistem ini dapat passive income. Nah itu, sistem multi-level marketing. Berarti orang-orang inilah yang menciptakan konsep-konsep. Mereka bagus sekali di dunia saham, mereka ciptakan,
Itu bagaimana? Juga bagus sekali di dunia programmer. Itu yang mereka ciptakan platform. OVO, Gokar, GoFood, GoSend, pokoknya semua diciptakan. Siapa yang menggunakan Gokar, bayar juga ke mereka. Dan siapa yang ada gangguan di apa saya, layar hilang, Miss Gaby ada, masih oke saya, masih kedengaran, Masih Masih kedengaran. kedengaran, Mbak. masih kedengaran ya, Ya, masih masih kelihatan apa juga ya. masih Oke, kelihatan. oke. Nah, konseptor ini mereka lah yang menciptakan konsep-konsep itu. Nah, itu kira-kira Bapak Ibu. Berarti nanti anak-anak yang ada di sini memang mereka sangat penyendiri, mereka bisa menjadi pengusaha-pengusaha atau menjadi founder-founder dari pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan konsep. Itu kira-kira. Nah, kalau di arsitek nanti dia ciptakan konsep sedemikian rupa sehingga semua arsitektural bisa seperti sekarang arsitek. Jadi semua ada di semua kota-kota, ya kan? Lalu kalau ada kebutuhan itu bisa langsung di apa? Itu langsung dihitung oleh program dan kemudian sudah langsung bisa kita tahu berapa yang dibutuhkan biayanya. Itu sudah ada programnya sekarang, diciptakan oleh konseptor ini. Jadi semua orang arsitek kumpul ke situ. Begitu kira-kira. Nah, baik. Bapak dan Ibu, introvert sudah kita bereskan. Sekarang kita lihat nomor 9, marketer, 10 generous, 11 optimistic, 12 entrepreneur. Semua orang-orang ini dikaruniai oleh Tuhan kemampuan komunikasi yang sangat alami. Mereka ahli ngobrol, unggul di bidang menjalin komunikasi ke orang, berrelasi pribadi, public speaking, dilatih sedikit, langsung mereka jadi. Mereka adalah orang-orang yang jago di influence. Nah, sekarang kita lihat bagaimana waktu kecil. Nah, waktu kecil dikasih tugas yang barisan pertama, pasti dikerjakan. Yang barisan kedua suka utak-atik bareng-bareng waktu kecil. Yang nomor 9 sampai 12 ini, waktu kecil suka ngobrol. Nah, guru memberikan tugas. Anak-anak, besok tolong kalian bawa ini. Nah, tahu-tahu anak-anak yang ada di nomor 9 sampai 12, itu lagi mereka ngobrol. Mereka tahu sih, ada yang perlu dibawa. Tetapi tidak tahu apa. Akibatnya tidak dikatakan kepada orang tua. Besok sampai ke sekolah, dia lihat anak-anak nomor 1 sampai dan nomor 4 sudah bawa barangnya, baru dia katakan nomor 9 sampai 12, mereka mengatakan ke orang tuanya, Mama, kita harus bawa barang seperti itu loh. Mamanya, apa baru bilang sekarang? Iya, baru ingat. Nah, makanya anak-anak yang ada di sini, nanti diperhatikan juga di sekolah mungkin, itu suka mereka tidak memperhatikan guru, karena tidak ada catatan. Maka latihan pengembangan diri anak-anak yang ada di nomor 9 sampai 12 itu wajib membuat catatan supaya dia bisa ingat. Nah, waktu dia membuat catatan, dia melihat, mendengar, lalu mencatat. Dia fokus. Karena kalau tidak, dia bisa asing ngobrol dengan teman-temannya. Nah, itu kira-kira. Nah, kita lihat sekarang setiap kotaknya. Nomor 9 disebut marketer. Berarti ahli mempengaruhi orang. Ahli marketing. Berarti ahli mempengaruhi. Makanya orang-orang yang ada di sini, kalau dia ngomong ke kita, Mama, Papa, itu di restoran ini ada menu begini. Belum selesai dia ngomong, sudah kita menelan air liur kita. Ini ahli sekali. Di bidang marketing. Nah, berarti cocok mereka di marketing. Nomor 10, mengkomunikasikan kemurahan hati. Ahli mengkomunikasikan kemurahan hati. Berarti anak-anak yang ada di nomor 10 ini selalu mereka melayani orang lain dulu. Makanya kalau temannya minta tolong untuk mengerjakan PR, dia sudah kerjakan dulu PR temannya. Teman yang satu lagi minta tolong lagi, dia kerjakan lagi itu. Nah, padahal PR-nya tidak selesai. Pokoknya dia asik membahagiakan orang, itulah kebahagiaannya. Nah, jadi sebenarnya orang-orang yang ada di tipe generous ini cocok orang-orang bekerja di bidang sosial, di bidang pelayanan. Nah, makanya mereka ini, kalau misalnya hamba Tuhan, inilah cocok sekali mereka. Karena motonya, carilah dahulu kerajaan Allah, semua yang lain nanti akan ditambahkan kepada. Jadi memang dia layani dulu semua, ya kan? Tetapi nanti ya datang rahmat, ya kan? Nah, berarti orang-orang ini the most generous. Berarti Bapak dan Ibu, setiap orang punya karakter.
Nah, nomor 11 disebut the most optimistic. Berarti mengkomunikasikan harapan. Harapan buat manusia. Berarti kalau ada putra putri Bapak dan Ibu yang ada di nomor 11, Bapak dan Ibu tidak butuh lagi motivator. Karena sudah ada motivator di rumah. Dan kadang-kadang mereka coba memotivasi kita juga. Ini nomor 11. Memberi harapan. Saya kasih contoh. Dia belajar sebentar. Sesudah belajar, lalu dia selesai belajar, hanya sebentar aja. Mamanya tanya, sudah selesai belajar? Sudah, Pak, saya kuasai semua. Bab 1, bab 2, bab 3, saya kuasai. Besok ulangan hanya bab 2. Udah, Pak. Ulangan besok. Minggu depan dibagi hasil ulangannya. Nilainya jelek. Lalu orang tuanya tanya, nah, kemarin kamu bilang kamu sudah belajar, tetapi kok nilainya jelek? Apa katanya? Mama tahu enggak? Seluruh satu kelas nilainya jelek. Nilai saya ini termasuk 5 besar. Berarti masih ada harapan, optimis. Nah, berarti orang-orang yang ada di sini jago mereka motivator, konsultan. Hebat sekali mereka di sana. Berarti kalau di politik, jago mereka. Ini kalau nanti Bapak dan Ibu melihat di websitenya Barack Obama, itu ada dikasih di bawahnya the most optimistic. Barack Obama ada di sini, nomor 11. Jago memberi harapan. Dan Barack Obama itu Bapak dan Ibu tahu, orang-orang ini selesai mereka ngomong, lupa apa yang diomongkan. Jadi mereka tidak berdosa karena lupa. Tetapi istri Obama yang ada di Michelle, yang ada di nomor 4, the most independent, itu selalu mengingatkan ke Obama. Obama, kamu waktu kampanye sudah menjanjikan ini kepada buruh, begini, begini, begini. Obama bilang, tidak pernah saya janjikan begitu. Nah, ini dia putar videonya. Siapa yang ngomong ini? Oh, kalau begitu kita buat. Makanya Obama itu berhasil. Jadi ada yang selalu mengingatkan. Karena dia jago mempengaruhi orang. Kalau dia ngomong, punya karisma untuk ngomong. Orang-orang yang motivator. Ini kalau guru sejarah, itu hebat sekali. Dia seolah-olah ada di perang itu. Ini kira-kira kalau ini guru sejarah. Ya kan? Nah, kalau nomor 1 ini guru sejarah, garing. Karena hanya data-data semua dibuat. Ya kan? Nah, yang ini bisa ada imajinasinya. Ya, oke. Dan itu, jadi semua itu tipe-tipe orang ada karakternya. Nomor 12, mengkomunikasikan peluang. Peluang ke depan apa-apa. Maka itu mereka disebut pengusaha. Entrepreneur. Entrepreneur artinya pengusaha. Saya kasih contoh supaya Bapak dan Ibu bisa langsung dong ya. Apa sih itu? Waktu sebelum pandemi, saya mentes anak tetangga saya. Dia anaknya itu ada di nomor 12. Waktu itu SMP. Apa yang terjadi? Bulan Maret tahun 2020, lockdown. Semua toko tutup, restoran tutup. Nah, usaha tetangga saya ini restoran. Ya kalau lockdown, ya tidak bisa lagi usaha. Anak yang tadi itu, yang SMP yang saya tes itu, yang entrepreneur, mengatakan ke mamanya, Mama, terus saja kita masak. Kita perbaiki packagingnya, pembungkusannya bagaimana supaya bagus. Lalu kita foto, saya sudah daftar di online. Jadi bisa kita jualan. Dan sekarang Bapak dan Ibu, restoran mereka itu sudah punya divisi khusus untuk melayani online. Dia cepat melihat peluang. Berarti siapapun nanti anak yang ada di sini, belajar apapun, dia akan menjadi pengusaha. Kalau dia belajar arsitek, nanti semua arsitek akan bekerja ke dia. Dia menjadi pengusahanya, menjadi kontraktor. Begitu kira-kira. Ini pokoknya pengusaha. Nah, nah, kalau dia pegawai negeri pun nanti ada juga usahanya. Usaha sambil-sambilan. Ada usahanya juga. Begitu kira-kira. Jadi pokoknya selalu otaknya itu melihat peluang-peluang-peluang. Itu apa Ibu? Itu kekuatannya. Nah, sekarang kita lihat barisan terakhir. 13, 14 harmonius, 15 diplomat, 16 komandan. Ini 13 itu hard charging. Itu hard charging, berarti baterainya tidak perlu lowbat. Semua orang-orang ini adalah orang-orang yang unggul di manajerial. Ciri-cirinya waktu kecil bagaimana? Suka ngatur. Dia ngatur kakaknya, dia ngatur pembantu, dia ngatur orang, dia ngatur papanya. Pokoknya suka ngatur. Maka mereka unggul di bidang kepemimpinan manajerial.
mengatur barang, manusia, mengatur di organisasi, suka sekali ngatur. Jadi waktu belajar ini dulu saya tanya kepada profesor saya di Roma, apakah ada beda laki-laki dan perempuan yang ada di sini ini? Dia bilang tidak ada beda. Dari penelitian 40 tahun, semua orang yang ada di tipe nomor 13, 14, 15, 16 suka ngatur. Lalu saya tanya, bagaimana tidak konflik dengan suaminya? Kalau dia wanita, dia suka ngatur suaminya bagaimana? Lalu profesornya mengatakan, Fidelis, waktu pacaran, mereka sudah seleksi. Jadi pacarnya itu, dia suruh, pergi ke sana, beli ini. Pulang lagi, antar ini ke papa. Sudah pulang lagi, kamu yang buat ini, saya yang buat ini. Dia ngatur pokoknya. Nah, kalau orang laki-laki itu tidak mau diatur, apa yang terjadi? Dia langsung pecat, tidak jadi kawin. Kalau tidak bisa diatur. Makanya semua wanita yang ada di sini, nanti suami mereka itu yang sudah lolos tes, sudah bisa diatur. Makanya ada namanya perkumpulan suami-suami takut istri. Nah, ini berarti istri mereka ada di sini nih, Bapak Ibu. Nah, yang suka ngatur. Nah, kita lihat sekarang. Suka mengatur, manajerial, manajer dia, dan disebut hard charging. Baterainya tidak perlu pernah lowbat. Berarti diatur apa saja. Diatur apa saja, Bapak Ibu. Makanya baterai tidak pernah lowbat. Berarti sampai uang di dalam dompetnya pun diatur. 100.000, 50.000, urutannya. 20.000, 10.000, 5.000. Ya kan diatur semua. Saya tanya, mengapa diatur-atur itu, Pak? Itu supaya gampang saya mengambil, katanya. Nah, kalau di restoran, ini kita tes karyawan yang ada di restoran, itu yang ada tipe yang mengatur ini, kita kasih pelayan di depan. Begitu pergi tamu, dia langsung lap mejanya, atur langsung kursinya. Tanpa disuruh. Nah, kalau tipe yang lain, tunggu-tunggu apa? Ayo bersihkan meja, baru dia bersihkan. Kalau yang ini, enggak usah, dia suka ngatur langsung. Itu kira-kira. Nah, nomor 14, mengatur untuk mengharmoniskan. Itu keunggulannya. Berarti kalau ini laki-laki, tipe ayah yang baik. Dia harmoniskan semua kebutuhan, istri, anak-anak, mertua, semua diatur. Kalau ini wanita, tipe ibu yang baik. Semua kebutuhan anak-anak, semua beresin. Bahkan juga kebutuhan juga yang mertuanya dan sebagainya juga diberesin. Ini the most harmonious. Berarti manajer yang mengatur untuk mengharmoniskan. Cocok ini di pabrik-pabrik dan sebagainya. Cocok sekali. Nah, cocok juga ini Bapak Ibu, supaya saya beritahukan kepada Bapak dan Ibu, untuk Bapak menonton ini. Ini cocok untuk mencari menantu. Kalau mencari menantu, cari nomor 14 Bapak Ibu. Kenapa? Karena dia mengurus mertuanya sampai akhir hayat. Saya jamin itu Bapak Ibu. Makanya nanti kalau mencari menantu, cari nomor 14. Kalau tidak tahu, ragu-ragu, apakah nomor 14 atau enggak, Bapak dan Ibu, cari nomor WA saya, supaya kita tes dulu. Iya Bapak ya, kita tes dulu. Supaya Bapak dan Ibu, jangan sampai di hari tua, itu ada juga kan menantu yang tidak peduli sama mertuanya. Nah ini harusnya nomor 14. Oke Bapak ya, ini kita berkelakar karena sudah sore, supaya jangan mengantuk Bapak dan Ibu. Nomor 15, mengatur untuk membuat semua orang senang. Jadi boleh dia katakan kita juga dapat. Kompetitor kita juga dapat. Mereka yang ini juga harus juga untung. Yang ini juga dapat juga. Dapat semua bagiannya. Semua senang. Win-win solution. Nah ini tipe yang diplomat ini. Makanya mereka itu diplomat berarti mereka bisa masuk ke mana saja. Mereka bisa bermanuver. Ya kan di organisasi. Saya kasih contoh. Bagaimana diplomasi ini yang akan dilakukan. Berarti ini cocok hubungan internasional. Anak ini flu. Lalu dikatakan oleh mamanya, boleh kamu ke pasar ikut mama, tetapi nanti tidak boleh makan es ya. Ya, tidak boleh makan es. Udah sampai di pasar, dia tarik tangan papanya. Papa, itu bagus sekali bentuk itu esnya itu ya. Bentuknya bagus sekali, ini baru ini papa. Lalu papanya lihat anaknya. Karena papanya tahu ini suka es. Udah, kita beli. Lalu dibeli oleh papanya. Kasih sama anaknya. Anaknya tidak langsung makan. Karena dia sudah janji sama mamanya tadi tidak boleh makan es krim. Es. Lalu dia pergi. Mama, ini bagaimana?
Ini sudah dibeli oleh Papa S. Hanya saya katakan bagus bentuknya. Tetapi ini Papa sudah beli. Lalu mau ya udah. Kalau begitu makanlah. Berarti kalau ada kemauannya, tidak bisa melalui Papa, tidak bisa melalui Mama, ke Papa. Tidak bisa melalui Papa, bisa ke Opa. Bisa ke Oma juga. Begitu pokoknya. Jadi orang ini tidak ada birokrasi yang tidak bisa ditembus hanya melalui komunikasi. Maka dikatakan diplomat. Keunggulannya diplomat. Yang terakhir Bapak Ibu, nomor 16, disebut komandan. Mengapa dia disebut komandan? Karena ini tadi kan melihat peluang ini, semua ini melihat peluang, ya kan? Nah, orang-orang komandan ini selalu melihat tujuan ke depan, lalu mengorganisir orang untuk semua menuju ke tujuan tersebut. Berarti yang mau mencapai tujuan ini naik kapal. Kalau tidak, turun dari kapal. Jadi tidak ada komandan yang sopan-sopan kalau ngomong, ya kan? Makanya kalau beri perintah komandan, itu biasanya beri perintah yang jelas. Tidak ada komandan yang mengatakan, lihat, mungkin musuh, mungkin bukan. Nah, ada komandan begitu. Komandan mengatakan, musuh, tembak. Maka anak-anak yang ada di nomor 16 itu perlu dilatih karakter building khususnya untuk emosi. Bagaimana cara ngomong ke orang. Kalau dia marah, bagaimana. Itu kira-kira. Nah, sekarang berarti sudah kita lihat waktu kecil. Yang barisan pertama diberi tugas pasti dikerjakan. Barisan kedua suka ngatur apa itu suka otak-atik bareng-bareng. Bagian ketiga suka ngobrol. Yang kemudian suka ngatur-ngatur. Jadi Bapak dan Ibu bisa memvalidasi. Betul anaknya ada di situ enggak? Sekarang kita validasi per kolom. Tetapi saya izin dulu untuk tutup dulu saya share screen karena sudah dicoret-coret screen saya ini. Saya buat yang baru, ya kan? Nah, ini sudah hilang coretan. Nah, berarti sekarang kita lihat bagaimana kolomnya. Responsible, mekanik, marketer, hard charging. Kolom 1 itu unggul di pikiran Bapak Ibu. Dari bawaannya. Orang-orang ini bagus di pikiran. Berarti bagus mereka di pekerjaan analisa pikiran dan sebagainya. Waktu kecil, Bapak dan Ibu bisa tahu. Ketika dimarah, suka menantang. Kalau kita bandingkan, bisa dia menerima pembandingan. Kita katakan, adikmu aja bisa, kok kamu tidak bisa? Dia akan mengatakan, saya buktikan saya bisa. Ini orang-orang ini. Tahan. Sedangkan the most loyal, artistic, generous, dan harmonious, ini unggul di perasaan, Bapak Ibu. Keunggulannya di perasaan, di empati, hubungan pribadi. Maka waktu kecil dulu, kalau kita marah, baru saja kita mau marah, belum lagi kita ngomong, itu sudah meleleh air matanya. Khususnya nomor 2 dan nomor 6, yang introvert. Yang ekstrovert biasanya menyahut. Nah ini. Berarti ini kadang-kadang, sekarang juga, kesulitan mereka belajar matematika. Apalagi kalau terlalu cepat. Karena itu pikiran. Nah, biasanya juga guru-guru matematika itu juga dari kolom 1 ini. Pemikiran. Dia jelaskan, ini begini, ini, begini. Sudah jelas? Dijawab oleh kolom 1, benar Pak, sudah jelas. Yang ini baru rasa-rasa sudah dihapus. Sudah dihapus. Baru dia rasa-rasa. Makanya agak butuh waktu untuk mereka belajar matematika. Itu kira-kira. Nah ini, tipe yang ini. Tapi kalau mereka di layanan, hospitality, dokter, itu luar biasa sekali. Apalagi yang generous kalau dokter. Pasiennya tidak bisa bayar, dia tidak apa-apa. Pergi aja. Mudah-mudahan sembuh. Saya ikut mendoakan. Ada ongkos pulang enggak? Kalau enggak, dia kasih ongkos pulang. Nah ini, orang-orang ini yang perlu rasa. Nah, berarti Bapak dan Ibu bisa sekarang melihat anak-anak itu nanti dia cocoknya di mana ya. Ya kan? Nah, lihat di mana keunggulannya. Kolom 2 ini unggul di perasaan. Tidak boleh dibandingkan Bapak Ibu. Kalau kita bandingkan anak-anak yang unggul di perasaan, dia akan sakit hati, luka batin. Mama hanya suka adik saya tidak dicintai. Kalau begitu ya sudah, saya tidak usah lagi belajar. Itu loh. Yang kolom 1 bisa dibandingkan. Nah, kolom 3 Bapak Ibu, perfeksionis, idealis, optimistik, dan diplomat, orang-orang yang dari sini ahli di imajinasi, ahli di intuisi, perasaan, ahli strategi. Berarti ini sudah sutradara sebelum belajar perfilman. Sudah jago mereka. Berarti sudah jago di strategi, apa saja pun. Nah, berarti kalau mereka ini mengambil kedokteran, cocok di psikiater yang tadi ide-ide. Wah, bagaimana kita lihat ini waktu kecil? Kalau yang ini tadi kan kalau dimarahi menantang, kalau dimarahi ini menangis. Kalau yang ini bagaimana kita lihat? Yang ini suka menghayal waktu kecil.
Jadi kadang-kadang mereka di kamarnya main sendiri, seperti dalang, ya kan? Nah ini, tipe ini dia. Ini, khayalan yang tinggi sekali. Nah, biasanya waktu kecil bisa lama di kamar mandi. Karena kesempatan mereka menghayal di situ. Nah, ini semua ini Bapak Ibu, kalau ambil kedokteran, dilarang dokter bedah. Dokter yang lain masih oke. Tetapi bedah butuh ketelitian, nggak boleh. Nah, tetapi mereka jagonya di strategi. Kalau di militer, strategi. Bagaimana strategi perang? Itu kira-kira. Nah, kalau di negara, mereka berencana. Bagaimana pembangunan ke depan. Nah, ini orang-orang ini. Ide-ide. Tapi kadang-kadang lemah mereka itu di follow up. Hanya sesudah selesai ide-idenya, yang udah selesai. Kadang-kadang tidak di follow up. Nah, makanya orang-orang ini kadang-kadang kelemahan di situ. Nah, yang berikutnya, 4, 8, 12, 16, anak-anak yang ada di sini unggul di bidang apa peluang masa depan. Membaca visi, misi, peluang yang di masa depan. Melihat peluang. Melihat bagaimana sistem dibangun secara global. Berarti ini pemikir tetapi ke depan. Berarti semua yang ada di sini adalah pengusaha. Ini kadang-kadang dia berpikir sendiri, kadang-kadang bertanya ke kita seperti filsuf nomor 4 dan 8, ini kalau nanti orang semua di dunia ini sudah meninggal, lalu kemana semua mereka? Pikir ke depan, peluang-peluang. Begitu kira-kira. Jadi orang-orang ini bisa ahli teologi, ahli filsafat, ya kan, macam itu. Dan juga pengusaha. Ahli-ahli sini ini mereka membawa ke depan, membangun ke depan. Itu kira-kira. Nah, sesudah melihat itu Bapak dan Ibu, berdasarkan itulah dari kota-kota itu tadi dibuatlah rekomendasi untuk anak-anak ke kelas 10 ini ada beda. Kalau anak kelas 11 kan sudah jelas apanya. Kalau anak kelas 10 untuk peminatannya. Misalnya kalau dia di kota nomor 1, ini kan introvert, pemikir. Berarti yang cocok untuk dia komputer, teknologi informasi, insinyur teknik, semua jurusan. Nah, maka peminatannya nanti ambil fisika, matematika. Tidak perlu belajar kimia, ya kan? Nah, tapi kalau dia mau ke kedokteran, kesehatan, farmasi, bisa juga. Karena itu pekerjaan sendiri juga. Cocok dia nanti mengambil di kelas 11, biologi, kimia. Di ekonomi bisa juga, enggak? Bisa. Di ekonomi bisa dia aktuaris, finance, accounting. Peminatan di SMA-nya berarti kalau dia ambil bagian ini ekonomi, berarti ekonomi bisnis, matematika lanjutan. Itu peminatan karena nanti tidak ada jurusan lagi di apa. Nah, di perguruan tinggi berdasarkan ini dikasih juga daftarnya. Apa perguruan tinggi yang cocok untuk bakatnya ini. Begitu kira-kira. Nah, untuk kelas 12, kelas 11 dan 12 itu kita tidak kasih lagi yang itu kita kasih ini loh. Dari 40 tahun 40 tahun penelitian, inilah yang semua orang yang ada di kota nomor 1 ini, the most responsible, inilah yang mereka nikmati, passion mereka. Coba dilihat apa ini, apa cocok untuk kita atau enggak. Nah, di pekerjaan ini mulai dari level yang paling rendah sampai pekerjaan level paling tinggi. Lalu sesudah itu, apa yang cocok perguruan tinggi untuk dia, kita kasih juga. Untuk khusus untuk kelas 11 dan 12. Laporannya seperti itu. Jadi ini rekomendasi. Nah, kembali lagi, ini rekomendasi ini mengandaikan anaknya di kotak itu. Maka perlu sekali seminar ini dibicarakan bagaimana, ya kan? Karena kalau meleset sedikit, berarti tidak mungkin persis di kotak itu. Nah, mungkin dia meleset. Nah, tetapi kalau 80-90% kelihatannya akurat. Nah, bisa masuk ke sana. Itu kira-kira tujuannya. Nah, kita lihat. Orang itu, Bapak Ibu, tidak pernah seumur hidupnya, dia ada di kotanya sendiri. Seperti ini nomor 6. Dia di kota nomor 6 terus. Tidak pernah. Orang itu selalu dia bisa oleh pengaruh lingkungan, dia ke atas, ke kota nomor 2, atau berkembang ke bawah, kota nomor 10, atau ke kiri, kota nomor 5, atau ke kanan, kota nomor 7. Itu yang disebut bakat level 2. Level 2 namanya. Saya kasih contoh, Bapak Ibu. Itu Steve Jobs. Steve Jobs itu kan tema bakatnya nomor 5. Mekanik. Ahli program. Ini jauh sekali. Tetapi dia kuliah di sastra. Kuliah di bagian keahliannya itu membuat tipografi huruf. Huruf indah. Dia yang membuat font-font yang indah itu. Yang di komputer ini. Itu ada TTF itu. Ya kan dia yang membuatnya. Nah, apa yang terjadi?
Karena dia jago di desain, maka dia jago juga di program. Apa yang terjadi? Dia buatlah iPhone. Apa itu? Desainnya bagus sekali, tetapi juga fungsinya juga luar biasa juga bagus. Itu kehebatannya. Berarti orang itu bisa bergeser dia. Nah, itu bahkan dua. Bisa bergeser juga malah bisa mengikuti barisnya terus ke 8 atau ke 14. Itu bahkan level 3. Jadi kalau misalnya tadi itu ada 70%, lihat di mana kira-kira dia bergeser sebenarnya. Oh, di sini. Tapi masih oke bakatnya sebenarnya. Berarti harus diseleksi lagi yang mana. Nah, makanya anak-anak ini nanti kalau tes lagi waktu kuliah, itu bisa jadi. Nomor 6 tadi dicari ini, bisa jadi dia di nomor 7, atau nomor 8, atau nomor 5. Dan atau di atas ini, nomor 2, nomor 10, atau 14. Begitu kira-kira. Nah, bagaimana kalau ada di sudut, nomor 13? Kalau ada di sudut, berarti ini hard charging, berarti dia kalau ke atas sempat getar. Kalau ke kanan berarti harmonius. Kalau ke bawah ini dilipat Bapak Ibu. Nah, makanya ini menjadi responsible. Makanya tadi ada hukum. Kalau orang itu bukan ekstrovert, nomor 14, berarti dia nomor 2. Karena kalau ke bawah ini dia nomor 2. Itu bakal level 2. Nah, kalau dia ke kanan, ke kiri, berarti dilipat lagi ke sana Bapak Ibu. Berarti komandan. Makanya anak-anak yang ada di nomor 13, kadang-kadang juga mereka suka perintah orang seperti komandan. Itu bahkan level 2-nya. Nah, level 3-nya berarti di mekanik dan di diplomat. Ini level 3. Begitu kira-kira cara membacanya. Nah, sekarang Bapak dan Ibu lihat sekarang kota anak-anak kita ada di mana. Dan juga siswa-siswa juga yang lagi mendengar, coba juga dilihat kotanya ada di mana. Semua yang ada di kuning, berarti 5 sampai 12, semua kota itu yang ada di kuning, semua orang-orang ini jenius kreatif waktu kecil. Sampai sekarang, sampai juga nanti kreatif, suka menciptakan sesuatu. Kelemahan mereka adalah suka menunda-nunda pekerjaan. Ini dari bawaan. Suka nunda-nunda. Maka saya tulis judul slide ini, perlu time management. Begitu bangun pagi-pagi, tulis apa yang harus dilakukan hari itu. Jangan mengatakan besok saya buat, karena nanti akan ditunda lagi besok. Kreativitas Anda sudah bagus, tetapi perlu time management supaya lebih berhasil. Oke? Yang ada di biru, berarti barisan pertama dan barisan keempat, semua orang-orang ini sudah sangat terstruktur, sudah sangat terjadwal, bagus semua, mengikuti aturan, sampai kadang-kadang kaku mengikuti aturan. Nah, karena itu mereka perlu latihan untuk tidak kaku, lebih kreatif, lebih fleksibel. Maka saya kasih judul mereka ini, fleksibilitas. Berarti anak-anak yang ada di barisan pertama dan kedua, latihan kreatif. Jangan terlalu kaku. Itu kira-kira. Nah, bisa nanti dia selama latihannya bagaimana ya, oke dibuat. Itu kira-kira. Nah, bagaimana hasil psikotes ini digunakan di Eropa? Hasil psikotes ini digunakan di Eropa, setiap kali diberikan kepada anak hasil psikotesnya, diberikan juga 5 lembar follow-up. Yang follow-up ini ada kolom kekuatan, ada kolom kelemahan, ada program pengembangan diri. Diberikan kepada anak. Nah, apa 5 lembar ini? Lembar pertama, dibaca, diisi oleh anak. Dibaca hasil psikotesnya oleh anak, sesudah itu dari awal sampai akhir, semua yang sesuai dengan kekuatannya ditulis di kolom kekuatan. Begitu dia tulis di situ. Semua yang ada di dalam psikotes ditulis di situ. Semua yang sesuai dengan kelemahannya juga yang ada di dalam psikotes ditulis di kolom kelemahan. Berarti alat ini, psikotes ini membantu mengenal diri, membantu mengenal kekuatan saya dan kelemahan saya. Sudah Ibu? Lembar kedua dikasih ke papa, ke ayah. Ayah juga membaca hasil psikotes anaknya, dibaca semua dari awal sampai akhir. Semua yang menurut observasinya ditulis di situ, kekuatan yang sesuai dengan kekuatan anaknya, ditulislah daftar kekuatan anaknya. Semua yang sesuai kelemahan juga menurut observasi papanya, ditulis juga yang sesuai dengan psikotes. Tulis ini. Begitu lembar ketiga dikasih ke ibu. Ibunya juga baca. Sesuai kekuatan ditulis di kolom kekuatan, yang sesuai kelemahan menurut observasi ibu ditulis di kolom kelemahan.
Lembar keempat dikasih ke orang yang mengenal anak. Bisa mungkin gurunya, opanya, omanya, atau mungkin tantenya, atau omnya. Siapalah yang mengenal anak dengan baik. Itu dua orang, lembar keempat dan kelima. Supaya untuk pembanding. Sesudah ada 5 lembar ini, waktu anak libur, itu berkumpul semua orang tua dengan anaknya, papa, mama, lalu membaca kekuatan ini masing-masing. Ada kekuatan yang sama. Dilihat oleh papa, ayah, dilihat oleh kakek, dan sebagainya, ya kan? Nah, itu ditulis, dibuat daftar baru oleh anak. Berarti ini benar-benar kekuatannya. Orang lain semua melihat. Ini namanya metode Johari Windows. Jadi ada yang saya tidak tahu, tapi orang lain melihat. Nah, tulis. Begitu seterusnya. Nah, berarti anak sudah punya sekarang lembar baru yang betul-betul kekuatannya, betul-betul kelemahannya. Kan diseleksi tadi semua. Maksudnya masing-masing item. Benar nggak dilihat oleh orang semua. Nah, baru itu diserahkan ke pembina, bisa mungkin guru BK, atau wali kelas, atau nanti bapak asrama atau ibu asrama, diserahkan ke sana. Anaknya dipanggil. Dia bawa lembar ini. Ini kekuatannya, ini kelemahannya. Untuk membuat program pengembangan diri. Misalnya, anak itu, semua orang mengatakan kekuatannya, bagus sekali dia didesain. Maka program pengembangan dirinya, kamu mulai hari ini masuk klub untuk Adobe Photoshop, supaya kamu jago di desain-desain. Masuk klub ini sekarang, mendesain apa itu, pengumuman-pengumuman di asrama dan sebagainya, di sekolah, desain-desain ini. Nah, mulai pakai Adobe Photoshop. Nah, kelemahannya suka menunda-nunda pekerjaan. Mulai sekarang kalau begitu kita buat to-do list. Bangun pagi-pagi, yang pertama-tama kamu pikirkan, sesudah berdoa, apa yang harus dilakukan hari itu. Ini. Itu. Lakukan itu. Disiplin. Itu kira-kira. Berarti ini wajib ada follow up. Nah, di Eropa, follow up ini, kalau misalnya di kelas 1 SMP dilakukan, itu di follow up sampai kelas 3 SMP. Kalau di kelas 1 SMA, di follow up sampai kelas 3 SMA. Ini kolom kekuatannya ini kan bisa bertambah, bisa berubah, bisa makin kuat ya kan. Kelemahannya juga bisa makin berkurang. Waktu memilih ke perguruan tinggi, kan sudah ada daftarnya kekuatannya sekarang. Kekuatan saya ini. Kalau saya mengambil teknik, didukung enggak oleh kekuatan saya. Kelemahan saya menghambat enggak? Bapak dan Ibu, inilah pertimbangan sadar. Bukan lagi pertimbangan karena direkomendasikan oleh psikotes. Tetapi sadar anaknya. Ini kekuatan saya, cocok dengan jurusan itu. Makanya orang-orang barat tidak pernah salah memilih jurusan karena mereka memilih secara sadar. Bukan karena direkomendasikan oleh psikotes. Nah, psikotes ini gunanya hanya untuk membantu, untuk menemukan kekuatannya dan kelemahannya. Begitu kira-kira. Makanya psikotes ini bisa kita umpamakan seperti pelatih, Bapak Ibu. Dia atlet. Jadi pelatih itu sebenarnya tidak jago dia dalam bertinju. Yang pelatih Manny Pacquiao ini. Tetapi dia bisa melihat apa kekuatan, apa kelemahan atlet. Semua pelatih-pelatih itu semua. Bisa mereka menilai. Nah, karena mereka sudah tahu apa yang menjadi kekuatan yang mereka miliki, yang dimiliki oleh orang itu, maka mereka membangun kekuatan itu. Membuat latihan supaya kekuatan itu betul-betul. Lalu kelemahannya tidak fokus di kelemahannya, tetapi diminimalkan. Ketika kekuatannya dilatih, otomatis kelemahannya juga dia tidak muncul lagi. Ya kan? Nah, berarti fungsi kita sebagai orang tua adalah pelatih. Fungsi kita sebagai guru, sebagai pembina adalah pelatih. Tugas utama pelatih apa? Yaitu kita gali, kita bantu mereka menemukan potensi-potensi mereka. Sesudah mereka menemukan, lalu mengembangkan potensi-potensi itu melalui latihan-latihan yang kita buat. Nah, berarti inilah yang sebenarnya gunanya tes ini. Begitu kira-kira, Pak. Tes ini terakhir dilengkapi dengan general ability. General ability ini sama dengan tes IQ. Tes IQ yang digunakan di sini adalah cognitive Raven. Raven itu adalah orang Perancis yang pertama sekali menciptakan tes IQ di Perancis. Nah, waktu itu dia menciptakan tes IQ itu dengan filosofi seperti ini. Kalau usia anaknya 15 tahun, bisa dia menyelesaikan masalah
untuk usia 15 tahun, namanya usia mental, usia kemampuan mentalnya, maka diberi IQ-nya 100. Kalau hanya 15 tahun, bisa dia selesaikan dalam waktu yang sudah ditentukan. Untuk usia 16 tahun, berarti 1 tahun di atas usianya, maka ditambah 10. Berarti itu 110. Kalau dia bisa menyelesaikan untuk 17 tahun, berarti 2 tahun di atas usianya, 120. Berarti ini cepat sekali dia memproses informasi. Kalau bisa 3 tahun, berarti 130. Nah, saya bangga sekali. Hampir semua anak-anak yang dites dari Sopo Surung ini, dari asrama ini, itu luar biasa. Semua ada di atas 120, ada beberapa orang yang 130 ke atas. Bukan beberapa orang, banyak sekali. Saya katakan kepada Miss Gaby, itu hebat sekali, ini baru saya ketemu. Dia bilang, iya Pak, itu kan anak-anak yang sudah diseleksi. Jadi itu memang sudah yang pintar-pintar. Oh, pantas. Karena biasanya yang saya tes itu ada di 90, 100, 110. Kalau sudah 120 itu jarang sekali. Kalau di sana hampir merata. Oh, pantas kalau begitu. Tetapi Bapak dan Ibu, saya beritahukan rahasianya. IQ itu, kemampuan berpikir itu, tidak otomatis menjamin bahwa anak itu akan kemampuan akademinya juga hebat. Sering tidak. Kenapa? Karena kalau anak yang pintar itu, dia sudah ngerti. Lalu tidak mau baca lagi. Itu kan kekuatan memori kita kan, kalau sudah 3 hari, 5 hari, ya lupa juga. Berarti kalau you tidak membaca, you tidak belajar, IQ tinggi, ya tidak bisa. Atau waktu gurunya apa, dia lagi ngobrol, ya tidak dia dengar, ya bagaimana bisa masuk. Padahal nanti yang ditanya di ulangan mungkin itu. Jadi tetap perlu dilatih ketekunan dan fokus. Perlu. Supaya IQ ini berkembang dengan baik. Itu kira-kira, Bro. Nah, berarti skala kita ini yang kita gunakan hanya sampai skala 130. Karena ada IQ sekarang yang kita gunakan juga di Tarumanegara, di UI, di Atmajaya juga digunakan. Itu 160 maksimumnya. Itu pakai skala lain. Karena ada 8 komponen yang dites. Itu tesnya sampai 1 hari, hanya IQ. Nah, berarti ada satu orang tua yang mengatakan, Pak Fidelis, menurun ya IQ. Saya bilang, mengapa, Bu? Itu anak saya dulu waktu dites di TK, di SD, di SMP, itu nilainya 128, 129. Sama Bapak 108. Jadi turun sekali. Turun sekian poin. Saya bilang, kita lihat dulu skalanya. Oh, skalanya 160. Nah, ini skala kita kan 130. Berarti 130 kita equal atau sama dengan 128 di skala 160. Begitu kira-kira. Jadi ini saya memberitahukan ini kepada Bapak dan Ibu supaya tahu bahwa skala IQ itu ada banyak dan ada filosofinya. Oke ya Bapak Ibu, ini yang tes kita ini untuk mengukur kecepatan berpikir anak. Nah, hanya itu saja. Makanya dikatakan general ability, kemampuan umum, kemampuan dia jadi bisa jadi di akademik dia rendah, tetapi IQ-nya tinggi. Karena diketahui kecepatan berpikirnya. Itu kira-kira. Tetapi karena dia tidak belajar, ya nilai akademik rendah. Begitu kira-kira. Nah, Bapak dan Ibu, saya certified MBTI di CBB California. Saya buat juga tes MBTI ini untuk memvalidasi kepribadian mereka. Sejauh mana mereka ekstrovert, sejauh mana mereka introvert. Ini semua saya tidak jelaskan lagi sekarang. Itu di buku tes sudah ada keterangannya di bawah, ya kan? Nah, semua yang ini kalau misalnya anaknya terlalu introvert, itu saya kasih saran sebelum tanda tangan saya di belakang. Saya kasih saran, anak ini perlu banyak ngomong, menyapa teman, menyapa guru, dan seterusnya. Itu Bapak Ibu. Jadi itu ada di sana. Berarti Bapak dan Ibu bisa melihat semua apa saran-saran saya itu saya dasarkan pada hasil tes MBTI mereka ini. Jadi bukan saya kerja sendiri, tetapi berdasarkan ini. Kalau misalnya perceivingnya ini yang tinggi, berarti ini suka tunda-tunda pekerjaan, maka saya buat di sana, jangan menunda. Buatlah to-do list setiap hari. Begitu kira-kira. Baik, Bapak dan Ibu, supaya ada waktu untuk kita diskusi, mungkin sudah terlalu banyak saya ngomong, saya stop sekarang, dan saya serahkan kepada Miss Gaby, moderator, untuk bisa kita kita bicara. Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Fidel. Sungguh materinya sangat membuka pikiran sekali ya Pak.
Nah, karena waktu kita juga sangat terbatas, mungkin Bapak, Ibu, orang tua, atau adik-adik yang ada di sini ada yang mau ditanyakan seputar hasil tesnya? Silakan raise hand saja ya. Ya, saya spotlight dulu mereka supaya kelihatan. Oke, ini sudah ada yang raise hand. Dari adik-adik ada yang mau ditanyakan mungkin? Ada yang dari depan ya. Silakan berdiri langsung. Langsung ke mikrofon. Ini. Ya, ya, silakan, silakan. Tadi dia tunjuk tangan tadi. Ya, dia tahu yang kita tidak teman namanya. Dari asrama ya, silakan. Iya. Ada dari teman-teman asrama? Ayo,